Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti dengan NIM 2200002920. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit gagal ginjal. Untuk ruang lingkup pembahasannya ada yang pertama, insiden prevalensi penyakit gagal ginjal. Yang kedua, faktor penyebab dari gagal ginjal. Yang ketiga, ada strategi pencegahan dari gagal ginjal. Insidensi prevalensi gagal ginjal di dunia secara global terdapat 500 juta orang yang mengalami penyakit gagal ginjal dan 1,5 juta penduduk harus menjalani cuci darah. Pada tahun 2019 terdapat 1,2 juta yang mengalami gagal ginjal. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 843,6 juta. Pada daerah Australia, Jepang, dan Eropa terdapat 6-11% dan meningkat menjadi 5-8% per tahunnya. Prevalensi di Asia mencapai 10-18% dan akan mengalami peningkatan pada tahun 2025. Peningkatan ini diperkirakan meningkat sebanyak 380 juta kasus. Insidensi prevalensi gagal ginjal di Indonesia. Di Indonesia, pasien yang mengalami hemodialisa karena gagal ginjal akut adalah sebesar 19,3%. Pada tahun 2018 terdapat 713.783 kasus dan pasien aktif mencapai 21.000 dan pasien baru 30.831. Untuk pasien gagal ginjal yang terbanyak itu ada di Bali, yaitu sebesar 35,50%. Dilanjutkan pada Provinsi DKI Jakarta sebanyak 33,80%. Kemudian ada Provinsi Jawa Timur sebanyak 20,50%. Kemudian Jawa Barat 19% dan Jawa Tengah 15,60%. Kemudian penyakit gagal ginjal ini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada usia. Usia dengan lebih 60 tahun memiliki kemungkinan 2,2 kali lebih besar terkena penyakit gagal ginjal kronis. Hal ini disebabkan karena fungsi ginjalnya yang menurun. Kemudian ada riwayat penyakit. Selain faktor usia, terdapat juga riwayat penyakit seperti hipertensi yang menjadi urutan pertama penyebab terjadinya gagal ginjal kronik sebesar 36%. Kemudian ada pola hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan yang tidak sehat, tidak ada aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk strategi pencegahannya, yang pertama ada meningkatkan kesadaran. Untuk peningkatan kesadaran ini merupakan pencegahan primer yang dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi. Kemudian ada deteksi dini. Deteksi dini ini seperti klinik kesehatan, sehingga apabila masyarakat mengalami gagal ginjal dapat dideteksi lebih awal sehingga pengobatannya juga dapat dilakukan lebih awal. Hal ini dapat berpengaruh pada pengobatan lanjutan pada gagal ginjal. Kemudian ada melakukan pencegahan PTM. Upaya PTM ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan agar setiap individu dapat mempertahankan status kesehatannya. Pencegahan PTM ini menjadikan masyarakat sadar untuk mengubah gaya hidup yang lebih sehat dan mau melakukan aktivitas fisik. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.